kita, memacu semangat kita supaya, oh, gue harus belajar lebih baik, gue harus mencoba lebih baik supaya gue bisa menangani pasien lebih baik lagi. Karena ada orang-orang yang kayak gitu. Listen, 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 listen. Tadi kan pertanyaan gue udah jawab tuh. Ya, gue kan juga sebenarnya kan takut ya berurusan sama orang meninggal ya. Tapi kalau denger kayak begini ya, berarti setiap hari di rumah sakit lo itu pasti dengan kata lain nyumbang orang meninggal dong, Sa. Benar nggak? Definitely. Iya, pasti. Bentar nih. Gua barusan, maaf ya, ini kayaknya orang urgent lagi nih. Bayangin ya, kita podcast selalu malam kan? Kita podcast selalu malam dan sekarang udah hampir jam 12 guys gitu. Dan gue masih ngelayanin juga yang nge-WhatsApp gue tentang masalah IGD, kamar full. Terus ini mau lagi dikirim ya salah satu apa ya kerabat dokter gue nanya gitu, dok masih bisa nggak ya masuk satu nih di IGD, ada yang masuk dengan COVID berat di sini gitu ya, saya bisa kirim nggak ya ke IGD di sana gitu ya, di tempat gue gitu maksudnya. Terus gue bilang, dok mau diapain gitu, gue bilang gini, dok maaf banget sulit, IGD-nya full, perawat gue tadi baru gue konfirmasi ternyata ada satu lagi yang positif, jadi sementara layanan gue di depan lobby itu gue tutup, jadi pusat informasi gue ditutup dan dialihkan semua buat bantu IGD, karena di IGD gue sekarang hektik, gitu ya. Ya terus kita kekurangan orang, sehingga kita harus tarik-tarik orang dari manapun itu, gitu. Terus udah gitu, dan gue bilang, ini COVID berat, gitu ya. Terus gue bilang, dok, kalau COVID berat kesini, mau diapain? Oksigen nggak ada. Alat bantu nafas high flow nasal kanul nggak punya yang buat oksigen tinggi gitu, nggak ada, ventilator nggak ada, terus gue mau ngapain gitu? Kalau ke tempat gue, apa nggak cuma numpang lewat? Tapi bisa bayangin nggak sih, gue nggak, sedihnya gue juga nggak bisa gue nolong orang kayak gini tuh, gue nggak bisa nolong mereka gitu kan, bukan karena keinginan gue juga, gue nggak mau nolong mereka. Dan bayangin, maksudnya ini udah selarut malam ini dan tiap hari bahkan gue juga sampai pagi gitu ya. Dan kalian tahu betapa sulitnya gue untuk dihubungin dan akhirnya kita podcast malam-malam, terus kadang-kadang ya harinya suka berubah-ubah gitu. Kalau bukan dedikasi apa ya gitu. Gue bukannya mau menyombongkan sih, tapi this is the real gitu. Kalian aduh ya, beberapa kali Andrew tahu lah, dia sering banget mau hubungin gue, mau tanya sesuatu tentang kesehatan aja, bahkan gue bilang, Drew, ntar ya, gitu. Dan bahkan kemarin dia bilang ntar ya. Kira gak. Iya, bahkan kemarin gue bilang, dia belum ngomong aja gak, enggak, langsung gue gas. Bayangin, gitu. Oke, Maksud gue, gambaran aja, gambaran. Sekarang jumlah staff yang available di rumah sakit itu tuh berapa orang? Yang ready ya, yang standby. Berapa? Kalau yang standby, sebenarnya sih total keseluruhan rumah sakit gue ya, ini rumah sakit gue sih, sebenarnya ada 380 karyawan. Rumah sakit gue tuh lumayan gede lah ya, lumayan gede gitu. Cuman staffnya itu segitu tuh sangat-sangat kurang gitu. Kenapa? Ya karena 380 tuh udah termasuk juga dengan orang manajemen, udah termasuk dengan kayak staff lainnya. Staff lainnya tuh maksudnya kayak orang sarpras, orang pemeliharaan gedungnya, umumnya, terus perawat, dokter spesialis, OB-nya, satpamnya gitu. Jadi tuh bisa bayangin nggak sih, maksudnya sebenarnya sedikit bener. Dan terutama dokter sama perawatnya gitu kan. Kemarin gue juga udah sempet sharing tuh. Kalau ada yang belum ngelihat gue ngasih tahu informasi ini, coba tolong dilihat video part sebelumnya. Nonton dulu yang itu baru nonton yang ini ya. Jadi lu tahu jalan ceritanya gitu ya. Yang ngomongin satu tangan buat 5 cengap-cengap ya saya. Iya. Nah, satu tangan nih buat 5 pasien cengap-cengap. Lu dengerin dulu tuh. Ya, kemarin ocehan gue yang itu. Baru lu tahu nih, apalah yang terjadi sekarang, apa yang gue omongin gitu. Karena memang posisinya kita sekarang understaff gitu ya. Posisinya sangat-sangat kurang gitu.
Jadi ya udah kita mau ngomong apalah gitu. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Gue tiap hari juga udah kurang tidur gitu ya. Sehari mungkin gue bisa tidur cuma 2-3 jam doang. Itu literally. Suami gue juga udah ngoceh-ngoceh kayak, itu telepon nggak berisa ya, berhenti-berdering gitu. Gue kadang-kadang serba salah gitu. Gue mau matiin handphone gue kasihan nanti orang-orang nyariin. Nanti ada pasien cengap-cengap, mereka nggak bisa nanganin ini, gue harus gimana gitu ya. Mereka butuh keputusan dan segala macam. Belum lagi kalau misalkan ada pasien yang ngoceh-ngoceh marah-marah, sampai kita harus mendatangkan karena macam-macam ya, semacam polisi gitu ya. Kadang-kadang gue harus telepon polisi juga kalau misalkan udah ada huru-hara gitu ya. Sampai segitunya loh gitu. Mau gimana gitu? Karena kan gue di sini gue juga harus ngelindungin para nakes gue gitu. Gue harus mikirin gimana caranya ngelindungin nakes-nakes gue. Nggak bisa dong. Mereka udah capek nanganin pasien, udah capek loh. Udah capek dengan APD, udah capek dengan ocehan caci maki, terus masih diancam juga. Masih mau banyak yang udah mau kayak diancam tuh, kayak udah ada yang berani loh, ada yang kayak sampai berani lo narik baju lu terus kayak udah mau kayak gitu tuh banyak gitu. Sampai ya satpam kita harus ngelerai, sampai kita juga kalau kayak gue tuh beberapa kali gue ngancam orang ya, maksudnya ya kalau Anda nggak bisa menuruti peraturan dari kami, ya saya telepon polisi. Gitu. Sampai beneran ditelepon nggak? Iya, kita kemarin juga udah bilang, kita ini ada ya kejadian gini, kita udah bilang satpam tuh semua udah standby, kita harus kita udah kasih warning lah ya ke kantor polisi, ke petugas kepolisian setempat tuh ya. Karena kan sekarang kan kalau lu mau tahu ya, maksudnya karena ada pembatasan PPKM itu ya, terus jalanan ditutup di mana-mana, terus ada razia juga gitu ya, maksudnya razia pada masyarakat. Kita juga udah pada kan jadi tuh setiap 3 jam itu si para polisi-polisi ini tuh patroli loh gitu. Dan itu juga beberapa kali kan kita minta ya patroli juga ke tempat kami nih gitu ya, tolong untuk kontrol tempat kita nih, takutnya kita memang gara-gara begini tuh huru-hara literally huru-hara gitu loh. Dan ini udah gimana ya, udah capek, udah lelah banget, terus lu masih diancam juga, terus lu masih bisa ngebayangin nggak sih lu bisa kerja di dalam kondisi yang kayak gitu? Coba deh gitu ya. Ini loh kondisinya sekarang tuh, masalahnya kita berperang dengan musuh yang nggak kelihatan, bukan masalah lu bedil-bedilan, kan enggak gitu. Ini kita lagi berperang dengan musuh-musuh yang emang nggak kelihatan gitu. Itu loh. Well, gitu. Tapi pernah nggak sih lu suggest, misalkan lu tempat IGD lu nih penuh nih, lu suggest ke rumah sakit lain gitu loh, yang katakanlah yang bisa menerima gitu loh, yang bisa menerima pasien yang nggak lu pegang gitu loh. Ya, nggak bisa. Gue nggak pernah mensuggest, jujur ya. Gue nggak pernah kan orang sering tanya, ya udah kasih kami dong, kemana kami harus pergi gitu kan. Gue katakan dengan ya, orang sering bilang gue jahat, nggak apa-apa. Tapi gue bilang gini, iya maaf Bu, saya nggak punya rekomendasi. Karena semua rumah sakit sama. Semua rumah sakit sama penuhnya. Terus mereka tanya, jadi kami harus ngapain? Ini nyawa loh. Ya sekali lagi, yang di dalam juga nyawa kan. Nakes juga nyawa kan. Gitu. Terus ditanya, ini kita mesti ngapain? Ya gue bilang, nggak ada yang bisa kami lakukan. Berdoa doang. Serius, gue kan cuma bisa katakan itu. Kalau orang udah bilang, jahat banget ya perkataan gue, silahkan. Nggak apa-apa. Gitu. Sekarang gue tanya sama lu datang ke gue, saturasi lu udah turun, ya, saturasi lu udah jelek banget gitu ya, di bawah 50%, gitu. Terus lu datang ke gue dengan saturasi yang amat sangat jelek, terus oksigen gue nggak punya, alat gue nggak punya, gue mau ngapain juga? Gue mau naruh lu di IGD gue bisa ngapain? Apa yang bisa gue lakukan? Hanya berdoa buat lu. Udah. Mau dibilang gue jahat, kejam, terus mau apa? Siapa yang mau disalahin? Gitu. Andai kata lu sekarang lu sekarang punya oksigen, tapi dengan saturasi lu yang begitu, lu butuh alat yang lebih. Lu mau salahin rumah sakit gua kalau misalnya alat itu kita nggak punya? Nggak bisa, Mas Bro. Untuk mengoperasikan alat itu aja berarti lu punya skill khusus.
Berarti lu harus dilatih gitu ya. Sedangkan tenaga kita yang terlatih juga nggak sebanyak itu, tenaganya nggak ada. Lu mau bakal lu udah pakai tuh alat terus nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang mengoperasikan alatnya, terus bagaimana? Sama aja kan gitu, sulit gitu. Jadi gimana, nggak bisa gue ngomong lagi gitu. Dan ini ada informasi yang kalian, wahai netizen, wajib kudu mesti tahu tentang oksigen. Ya, kalian sering banget mungkin ya banyaklah sultan-sultan di luar sana yang merasa bisa beli tabung oksigen sendiri. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi perlu kalian ketahui, ya, tabung oksigen yang beredar saat ini ya, itu paling banyak ya. Yang paling banyak itu terdiri dari 2 ukuran. Ya, satu itu yang ukuran 1 meter kubik. 1 meter kubik paling ya dari tanah setinggi lutut lu lah gitu. Ya, satu lagi yang ukuran 6 meter kubik atau setinggi manusia lah itu ya. Sekarang yang paling banyak beredar adalah 2 ukuran tersebut, 1 meter kubik dengan 6 meter kubik. Nah, yang orang-orang nggak tahu, itu oksigen bertahannya berapa lama sih? Ini gue kasih tahu ya, wahai netizen. Kalau saturasi Anda, ya, ini ada matematikanya sih. Jadi coba tolong Anda siapkan kertas, ya. Anda siapkan kertas, juga siapkan alat tulis ya. Kita bisa ya. Kalau yang saturasinya, jadi lu ngomong aja lah. Ini buat tugas akhir loh, hitung dulu. Buat tugas akhir loh, Nodro. Iya, buat tugas akhir loh. Nanti ini ada soalnya loh di akhir ya. Ini teman-teman netizen ya. Apa perlu nanti kita adain giveaway yang bisa nanti dapat jawaban matematika tentang penghitungan oksigen ini ya? Gitu. Boleh lah nanti kita giveaway lah. Gue drop out aja lah. Gak kuat. Itu. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi lah gue pakai contohnya si Kopal, temennya katanya 87% ya kok, gitu ya. Betul. Ya. Perkiraan gua kalau dengan saturasi segitu berarti dia akan membutuhkan kebutuhan oksigennya paling tidak 10 sampai 15 liter per menit. Gitu ya. Kebutuhan oksigennya tuh. Anggap kita mau ambil maksimal aja deh gitu ya. Semua yang maksimal aja biar gampang gitu ya. Karena kebutuhan oksigennya kan tinggi dengan 15 liter per menit gitu ya. Ukuran itu tabung cuma 1 meter kubik. 1 meter kubik itu berarti 1000 liter. Betul ya? Gitu ya. Kalau ada yang nggak tahu mungkin bisa searching gitu ya. Meter kubik itu sama, kalau misalkan liter itu sama dengan desimeter kubik. Meter ke desimeter turun 1 tangga. Berarti karena ini kubik ke kubik berarti dikali 1000 ya teman-teman ya. Coba mungkin Jerome nih kalau yang ahlinya matematika nih, coba di komen. Jadi kalau kebutuhannya 15 liter per menit atau 15 desimeter kubik per menit, dengan ininya tabung ukuran 1 meter kubik, ya udah 1000 liter dibagilah itu 15. Berarti hanya 66,6 menit. Berarti satu tabung yang meter kubik yang ukurannya kecil itu hanya cukup 1 jam saja. 1 jam. Ya, bukan lagu loh ya. Bukan lagu ini, bukan lagu 1 jam saja, enggak, bukan. Ya, 1 jam aja itu oksigen bakalan habis. Ya, sedangkan yang tinggi, ya udah tadi kan yang kecil aja 1 meter kubik kan sekitar 1 jam. Berarti kan yang tingginya kurang lebih 6 jam deh, ya kan? Gampangnya gitu dong. Tuh. Sekarang Anda kan hidup 24 jam ya. 1 hari 24 jam tuh. Cukup itu 1 tabung yang kecil itu atau 1 tabung yang 6 meter kubik itu untuk Anda mensuplai oksigen? Jawabannya kagak. Ya, jadi kalau misalkan lu nanya-nanya gitu ya, tapi ini kita udah pakai oksigen, saturasinya tetap turun. Ya coba dicek oksigennya, Bambang. Ya jangan-jangan udah habis. Gitu, cuman lu kagak tahu. Ya gimana oksigennya bisa naik? Ya orang udah habis isinya. Ya lu isi dulu lah, baru itu bisa naik. Gitu. Banyak tuh orang-orang kayak, oh ini tabungnya udah dari kemarin. Iya nggak bakalan bisa, Bambang. Itu udah pasti udah habis isinya. Gitu. Nah, nih ada lagi nih. Kalau yang saturasinya 50, berarti berapa per menit? Waduh, bro.
Itu ya bro, kalau udah lu saturasi 50, lu harus dengan ventilator. Udah harus dengan ventilator. Dengan ventilator aja banyak, ya kadang-kadang ya kita akan sesuai dengan penelitian ya, 60% pasien-pasien yang ada di ventilator tuh berujung berpulang. Iya. Meskipun ada yang tidak berpulang ya, maksudnya ada yang berpulang ke keluarga, ada yang berpulang pada yang ilahi. 60% sih berpulang pada yang ilahi ya. Prognosisnya jelek. Gue akan, ya lu mau bilang gue tega gitu, kayaknya ngomong meninggal gampang banget ya ini si dokter gitu. Ya gimana? Itu Oke. kenyataannya. Gitu. Berarti yang direkomen pakai tabung oksigen saturasinya paling rendah berapa? Kalau saturasi lu masih yang, ya kalau ini pengalaman pribadi ya, tidak menurut ilmu. Ini hanya menurut pengalaman klinis gua gitu ya. Kalau menurut pengalaman klinis gua, kalau lu udah saturasi di bawah 80, lu udah nggak bisa deh pakai itu. Udah lu pasti lu akan butuh yang lebih tinggi itu. Ya, Ventilator, itu menurut pengalaman gua ya. Ini pengalaman klinis, bukan dengan bukan dengan suatu ilmu tertentu gitu. Berarti sebenarnya nggak ada patokan ya? Nggak bisa dipatok gitu. Kadang-kadang ada yang responnya soalnya bagus gitu. Misalnya, tapi ada juga nih, misalnya saturasinya 85, tapi nggak ngangkat juga dengan itu, mungkin karena paru-parunya juga udah rusak gitu. Bisa juga gitu. Ya udah gimana gitu. Tapi kalau gue bisa pukul rata lah ya, pukul rata. Kalau saturasinya udah di bawah 80, lu pakai tabung oksigen kayak gitu udah nggak nampol lah gitu. Istilah Nah, kalau nggak nampol. kita nih normal itu saturasi berapa sih? 100? Kalau kita normal itu ya, kita tuh di antara 96 sampai 100. Normalnya kita nih, nggak ada apa-apa gitu ya. Nothing happen lah ya. Sehat-sehat aja tuh 96 sampai 100 ya. Fluktuatif memang, ada tergantung memang gitu. Nah, sering ada yang nanya, gue kasih lu tips ya. Ini tips penting nih, coba tolong dicatat nih. Tipsnya penting, nanti juga keluar di ujian ya. Gitu. Andrew tolong dicatat ya, soalnya nanti ada di ujian akhir. Jadi kalian pasti nanya gitu, gimana caranya gue tahu itu tabung oksigen masih ada isinya apa enggak? Ya kan? Nah, itu juga tadi gue mau tanya. Gimana? Nah, gue tahu nih, bagi kalian nih ya, para netizen budiman gitu ya, gimana caranya gue bisa tahu ini tabung oksigen itu masih ada apa enggak ya? Gitu. Jadi di tabung oksigen itu ada regulatornya. Kalau gue ada regulatornya tuh. Sorry gue potong. Ya, kalau gue ngeliat dari bolanya kan, kalau bolanya dia udah nggak itu lagi, berarti udah habis, bener nggak? Itu salah satunya. Terus yang kedua, kan dia ada botol humidifier-nya, ada yang bubbly-bubbly-nya itu loh, yang lu isi air. Ada botol yang lu isi air supaya nanti dia bubbly-bubbly gitu. Nah, kalau lu lihat ketika lu nyalain, si airnya tuh udah nggak blubuk gitu lagi, berarti ya itu juga udah habis gitu, nggak ada gitu. Jadi ya makanya gue bilang, ya iya kita udah pakai tabung oksigen yang gede. Dari kapan? Dari 3 hari lalu. Ya udah ya. Tapi gue mau nanya, sebenarnya untuk daya tahan oksigennya sendiri ya, kalau nggak dipakai itu berapa lama tabung oksigen? Sebenarnya kalau misalkan oksigen itu nggak lu pakai, ya itu memang betul bisa menguap ya gitu. Dia bisa juga habis gitu. Betul. Nah itu tergantung dari kualitas tabung lu juga sih gitu. Kalau yang itu gue memang kurang paham ya. Tapi rata-rata kalau yang kecil sepengalaman gue, paling juga kalau lu nggak pernah pakai, mungkin 2-3 bulan juga udah hilang tuh, udah menguap gitu. Ya gue jujur belum pernah menyimpan tabung oksigen dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Terus lama tuh dalam arti kata mungkin 6 bulan gue nggak pakai gitu. Gue belum pernah tuh. Belum pernah. Dan kayaknya kalau ini perteknikan gas, mungkin kayaknya kita mesti undang Bapak PT Liquid Oksigen yang kemarin mungkin udah meninggal. Aduh, dia yang mungkin udah pakarnya tuh, tapi mirisnya dia juga meninggal. Dan bisa mikir nggak sih kayak COVID ini lu bener-bener lu nggak pandang siapa mereka gitu. Lu nggak pandang umur mereka, lu nggak pandang latar belakang mereka. Ini loh, Bapak Oksigen Indonesia loh. Dia tuh pentolannya
yang suplai oksigen di rumah sakit Indonesia, tapi meninggal. COVID. Miris nggak sih? Gitu. Miris nggak sih? Gara-gara COVID ya? Isu-isunya sih katanya gitu. Beritanya belum belum ada pernyataan resmi dari si pihak perusahaannya gitu. Tapi memang orangnya juga udah tua gitu ya. Tapi maksud gue gini loh, dia seorang yang sangat-sangat berwibawa. Dia seorang yang pebisnis handal lah ya gitu ya. Dan mensuplai oksigen itu. Tapi tapi lu sendiri juga ya udahlah ya, maksudnya ya ajal nggak ada yang tahu ya gitu. Mati rezeki jodoh. Lu kalau ngomongin umur tadi kan, nah dari pengalaman lu nih ya, di rumah sakit lu, itu yang mohon maaf yang meninggal yang paling muda, ya, itu di umur berapa? 28 tahun di tempat gue ya. 28 banget. tahun. Iya. Cewek muda banget kan? Itu dirawat berapa hari, Sa? Terus waktu masuk rumah sakit dia tuh gejala ringan atau gejala berat? Berat, cowok, ya ganteng lumayan lah, masih oke lah. Gue nggak nanya ganteng, Pak. Gue nanya BMI ya, gue nanya BMI nih. BMI-nya normal nggak atau dia obesitas? Normal, maksudnya sekopau lah. Maksudnya masih gempal-gempal gitu lah ya. Tapi bukan yang kayak lu ngerti lah ya. Kayak, gitu. Nah, itu dia. Oke, dia waktu sebelum kena COVID sudah pernah sakit parah atau sehat-sehat aja gitu? Maksudnya udah pernah jantung, stroke atau apa gitu nggak? B aja, men. B aja. Nggak ada apa-apa. Lo tiba-tiba di sini udah, pernapasannya udah berat, paru-parunya udah jelek, ya udah kena badai sitokin ya, kalau misalnya yang istilah COVID zaman sekarang yang kalau misalkan ini COVID ini yang udah merebak banget sampai badan kita tuh udah nggak bisa lagi nahan itu, kenalah kita racun-racunnya si COVID ini namanya badai sitokin. Nah itu udah, susah banget ya, sulit banget. Dan sekarang, asal kalian tahu ya, ini stok obat nasional kita itu luar biasa loh, luar biasa nggak ada. Kita kesulitan untuk iya, luar biasa nggak ada gitu. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa, tapi bukan prestasi yang bagus teman-teman ya. Ini prestasi lagi yang nggak bisa kita banggakan. Bahkan ya, antivirus yang paling murah aja itu sekarang di daerah-daerah udah nggak bisa didapetin. Di Jakarta sendiri tipis, setipis-tipisnya ya. Obat-obat antivirus yang harusnya bisa kita pakai untuk penanganan COVID itu stoknya saat ini tuh benar-benar langka. Ya, kita begitu ada barang datang aja, itu dari pabrik obatnya sendiri, dari vendor obatnya sendiri itu langsung ngebagi ke rumah sakit. Jadi kayak biar nggak rebutan gitu. Misalnya, dan kayak lu misalnya gue pesen 100 nih, tapi yang bisa gue dapetin tuh paling 30. Lu bayangin dong, kebutuhan gue 100, tapi yang datang ke gue 30. Coba bayangkan, cukup nggak? Gitu. Jadi sekarang udah tambah lagi nih masalah kita, gitu. Dan lu masih bilang, gue nggak melakukan apa-apa buat lu. Ya, bagaimana bisa dilakuin gitu kan maksud lu kan? Iya, gue mau ngelakuin apa? Gue obat-obatnya habis, oksigen gue habis, alat gue nggak punya, terus gue mau ngapain? Gitu. Lu pikir gue nggak nangis gue gitu. Ini bagaimana caranya? Ya kebutuhan gue 100, yang gue punya cuma 30. Mikir nggak gitu? Ya bagaimana caranya? Gitu. Kalau ditanya lu mau salahin pemerintah lagi, coy, menurut gue di sisi ini lu udah nggak bisa salahin siapa-siapa. Gitu. Lu harus berkaca sama diri lu sendiri. Lu udah dikasih vaksin lu yang nggak mau. Lu udah disuruh prokes, lu yang nggak mau juga, lu yang nggak percaya juga, lu yang percayanya konspirasi, gitu ya. Lu yang mencobai diri lu sendiri, coba.
gitu. Terus kalau misalkan sekarang obatnya habis lah, terus lu nggak bisa melakukan apapun, terus lu nyalahinnya orang lain. Kan aneh ya. Kok kayak kasus-kasus ini aja ya, maksudnya lu kayak kasus-kasus pencurian aja gitu, yang nyuri siapa tapi yang disalahin siapa, kan gitu ya. Kayak hukum kita aja itu ya, yang nyuri siapa, yang maling ayamnya di hukumnya berat bisa 5 tahun penjara, tapi yang maling uang negara sih mungkin cuma 5 bulan, kan jadi kayaknya yang nyalahin kan salah ya, alurnya udah salah tuh. Nah, sama aja gitu, lu yang nggak taat prokes, lu yang kagak taat sama anjuran kita, lu yang nggak mau vaksin, lu yang nggak mau percaya, terus giliran lu kena, lu yang nyalain gue. Lah, gimana sih? Di mana sih otaknya? Gemes deh. Kan nggak Nggak bisa. usah badai gitu, Sa. Ngayun rambutnya nggak usah badai gitu, Sa. Santai aja, Sa. Udah badai, Bun, gitu ya. Karena gila, kita tuh apa butuh ya kayak India dulu ya. Itu lu nanti ya, ini kalau sebentar lagi lu nggak buka mata, kan tadi gue udah bilang pemakaman udah mulai kewalahan. Nanti kalau lahannya habis, pemerintah udah nggak bisa kasih lagi, itu mau lu geletakin di tengah jalan. Kayak India lu mau? Coba, perlu kayak gitu dulu ya, baru kayak, ini mengerikan. Perlu dulu gitu. Muka lu nggak banget, sumpah, Sa. Iya, perlu gitu dulu loh. Coba. Iya. Perlu yang semenyeramkan itu dulu, baru nih, oh ya kepikir, emang ya ternyata nggak boleh ngadain nggak boleh ngadain misa, nggak boleh ngadain kebaktian, nggak boleh ngadain pengajian, nggak boleh ngadain acara-acara apapun tuh ini, gitu. Itu Ini loh. yang selalu gue juga tekenin ya. Kita bukan masalah kita satu agama kita larang ini, enggak ya, tapi protokolnya kan begitu ya. Jadi nggak ngelihat satu kelompok agama tertentu ya, teman-teman anti people. Iya, nggak ada, semuanya kan memang dilarang gitu. Karena emang untuk kita semua. Iya. Ya, bahkan tadi yang kalau kita ingat pertama kan cuma 3M ya protokol kesehatannya. Sekarang udah jadi 6M. Bahkan Sebutin bro. Bahkan gue sampai lupa. Gue salah. Gue salah. PR ya. Gitu. Lu udah sebut soalnya, gue kasih lu PR. Apa aja ya? Apa? Menjaga apa? Ya, pertama kan biasa mencuci tangan, jaga jarak. Habis itu kan pakai masker. Ya kan, terus mengurangi mobilisasi. Kerumunan, mobilisasi. Menghindari kerumunan, terus menghindari makan bersama. Itu, Bro. Tuh. Benar banget. Pak dosen luar biasa. Lulus. Dia dosennya, Sah. Gila loh. Oh iya, dia dosennya benar-benar. Kan lu mahasiswa yang diuji. Batuk-batuk lu dari tadi. Stop lu besok lu. Kamu minum. Okay. Itu loh, aduh ya ampun, memang lah ya netizen kita ini, ya coba lah ya, kita di sini tuh sama kita kasih informasi, bukan cuman sekedar abal-abal. Jadi kalian tuh coba didengarkan, dibuka telinganya gitu ya. Kalau perlu nanti pada saat dengerin podcast kita tuh pakai headset, terus gitu ya, lo dengerin ini, konsentrasi apa sih ini informasinya gitu ya. Karena ini penting banget demi keselamatan bangsa kita dan demi keselamatan diri Anda sendiri. Gitu ya. Jadi nggak usah lah kalian itu berdebat-debat lagi ini COVID ini ada atau enggak. Nggak usah, nggak penting lah. Gitu. Kalau buat gue ya, lu mau nggak percaya terserah lu, gitu ya. Ya udah prokesnya aja lu jalanin gitu ya. Dan kalau aduh ya ampun, kayaknya bikin sakit kepala gitu. Bahkan kayaknya kemarin sempat ada berita-berita tuh nakes ada yang nggak percaya sama COVID tuh, kayaknya bikin gue tuh ini nakes beneran apa enggak sih? Itu sempat viral kayak gitu. Itu orang dari mana sih? Gue kayak, hah? Ada ya?
Apa dia pernah nanganin COVID apa enggak sih? Kalau dia belum pernah nanganin COVID, gue masih buka ini nih, rekrutmen. Coba kesini dulu dah. Gue masih buka rekrutmen. Boleh. Tangan gue terbuka menerima rekrutmen nih. Lu datang ke tempat gue, lu bantuin gue dah. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau lu mau dengerin lagi ocehan gue dan ya kabar-kabar seputar COVID ini, pantengin terus YouTube kita, podcast kita. Ya, tolong di-subscribe, di-like, di-komen. Yes, ya, tolong belnya dinyalain. Dan lu nantikan ocehan-ocehan gue. Belum kelar. Nantikan. Masih ya. Oke, healthy people. Wow, thank you banget Dokter Sasa untuk informasinya ya, Andrew ya. Iya. Sangat membuka mata batin. Loh, Mata batin. Itu serem banget tuh bahasa lu. Mata batin. ya makanya paling enggak kita sudah mendapat gambaran lah sekarang gimana kondisinya rumah sakit sekarang. Kemarin kan memang kita sudah bahas Andrew ya. Dokter Sasa juga kemarin kita udah bahas tentang perkembangan rumah sakit. Nah sekarang ini kan ternyata tambah banyak lagi. Ya jadi kita tetap jaga prokes saja, jaga kesehatan, lindungi diri sendiri dulu deh. Yang pasti itu supaya nggak bawa virus ini ke orang-orang yang kita sayangin pastinya ya. Itu sih. Betul banget. Gitu. Oke, healthy people, paling sampai sini dulu. Gua Paul. Dan gua Andrew. Dokter kesayangan kalian. Sampai ketemu lagi dan ciao. Bye-bye. See you, healthy people. Thank you. Thank you.